Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabarnya? Sehat? Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana menentukan volume bangun ruang. Jadi menentukan volume bangun ruang itu tidak susah sebenarnya, tidak bisa mencari ingat-ingat rumusnya sendiri satu-satu, enggak. Yang penting tahu asalnya. Nah, jadi pada dasarnya kalau mencari bangun ruang itu kita kelompokkan jadi 3. Yang pertama, kelompok bangun ruang yang alas itu sama dengan tutupnya. Ini namanya bangun prisma. Prisma persis, Mas. Jadi maksudnya alasnya sama dengan tutup. Contoh bangun yang alas sama tutup ini banyak sekali. Ini ada bangun kubus. Ini alasnya sama dengan tutup. Kemudian balok. Nah, ini kan sama semuanya ini. Terus tabung. Nah, tabung itu sama dengan prisma lingkaran yang tabung. Kenapa kok alas sama dengan tutup? Kemudian prisma segitiga. Nah, misalkan ini alasnya berbentuk trapesium. Nah, kalau sama, ini berarti prisma trapesium. Kemudian yang kedua, ini yang ke-1. Yang kedua, yang atasnya lancip. Ada satu bagian yang lancip. Nah, bilangan yang ini namanya limas. Jadi limas itu apa? Lincip, Mas. Oh, limas, lincip. Lancip maksudnya ini loh. Nah, ini ada segitiga. Nah, ini bangun limas. Limas segitiga. Misalkan bawahnya berbentuk balok. Nah, ini limas segi 4. Bawahnya bentuk lingkaran. Limas lingkaran. Tapi ini yang spesial namanya bukan limas lingkaran tapi kerucut. Biasanya gitu. Kemudian misalkan ini berbentuk jajar genjang, bawahnya limas jajar genjang. Ini cara mencari volumenya sama. Kemudian bangun yang terakhir. Bangun yang terakhir adalah bangun lingkaran. Kok lingkaran? Bola. Nah, ini gambarnya bola. Nah, pusat bola ini namanya jari-jari. Oke, ini bangun ke-3. Nah, yang dasarnya itu kalian harus bisa mencari luas masing-masing bangun ini. Karena untuk menentukan volume prisma itu adalah luas alas dikalikan tinggi. Gitu aja. Kita cari, ini bangun kubus. Volumenya tinggal luas alas kali tinggi. Alasnya bagaimana? Alasnya kan sisi kali sisi, tingginya kalikan tinggi. Lah padahal kalau kubus kan sama semuanya. Oh, berarti kan volumenya luas alas kan sisi kali sisi kali tinggi, sisi juga. Berarti sisi kali sisi kali sisi. Ini bisa juga volumenya panjang kali lebar kali tinggi. T besar ya. Nanti untuk membedakan. Ini panjang kali lebar kali tinggi. Tinggi di sini harus tegak lurus dengan alas. Jadi kalau menentukan tinggi itu harus tegak lurus dengan alas 90 derajat. Ini bangun balok. Alasnya ini sama dengan tutup, berarti volumenya adalah luas alas kali tinggi. Luas alasnya bagaimana? Panjang kali lebar. Tinggal mengalihkan tinggi. Oh, maaf, ini T-nya T besar ya. Nah, T besar. Jadi untuk menentukan volume balok berarti panjang kali lebar kali tinggi. Kenapa kok panjang kali lebar? Karena alasnya ini balok, panjang kali lebar. Kemudian yang ini, bangun apa ini? Ya, bangun tabung. Volumenya bagaimana? Sama volumenya dan luas alas kali tinggi. Luas alasnya apa? Berarti luas lingkaran dikalikan tinggi. Luas lingkaran bagaimana? Pi kali R pangkat 2 kali T. Gitu aja. Bagaimana dengan ini? Nah, ini ada segitiga.
Ini biar tidak rancu di sini. Segitiga, untuk tinggi segitiga itu buat T kecil, untuk tinggi bangun kita buat T besar. Nah, ini tinggi bangun. Bagaimana volumenya ya? Volume prisma segitiga ya luas alas kali tinggi, berarti volumenya cuma luas segitiga kalikan tinggi. Luas segitiga bagaimana? Alas kali tinggi bagi 2. Ini volume luas segitiga dikalikan lagi tinggi. Nah, ketemu bahwa volume 5 segitiga adalah alas kali tinggi segitiga dibagi 2 dikalikan tinggi. Sama untuk menentukan volume prisma prisma trapesium sama, ini A ini B, berarti volumenya luas trapesium dikalikan tinggi, berarti A ditambah B bagi 2 dikalikan tinggi lagi. Jadi gitu, jadi tidak usah, pokoknya yang tertutup dan alasnya sama itu berarti volumenya luas alas kali tinggi. Kemudian yang ketiga, jadi untuk yang limas itu sebenarnya asalnya itu misalkan ini sama ini ya, ini kan limas persegi 4 tapi bawahnya berbentuk persegi. Jadi asalnya dari ini dibagi 3, itu aja, sama dengan, berarti volumenya adalah luas alas kalikan tinggi dibagi 3. Kenapa kok dibagi 3? Karena sebenarnya limas itu volumenya misalkan panjang lebar tingginya sama ya, antara limas sama prisma. Ini 3 buah limas ini sama dengan 1 buah prisma volumenya, makanya sama dengan volume prisma dibagi 3, gitu aja. Jadi luas alas kali tinggi dibagi 3, atau volumenya sama dengan volume prisma dibagi 3. Kalau kamu sudah bisa volume ini ya mudah. Kok bisa begitu? Kita coba. Ini limas segitiga, tadi volume prismanya sama dengan alas kali tinggi bagi 2 dikalikan tinggi itu ya. Nah, kalau volume limasnya berarti ini dibagi 3, gitu aja wes. Ini volume limas segi 4. Ini tadi volume kalau prismanya kan panjang kali lebar kalikan tinggi itu ya. Berarti kalau volume limasnya berarti ini dibagi 3. Wes, gitu aja. Kerucut. Ini sama dengan volume tabung cuman dibagi 3. Berarti volume tabung gimana? Luas alas kali tinggi ya. Pi kali R pangkat 2 kalikan tinggi itu tadi. Kalau volume limasnya berarti ini dibagi 3. Nah, ini apa tadi? Limas jajar genjang. Jajar genjang kan luasnya kan alas kali tinggi ya. Alas kali tinggi, tingginya ini. Berarti volume misalkan prisma jajar genjang, berarti volumenya prisma jajar genjang kan alas kali tinggi kalikan tinggi lagi. Bagaimana dengan volume limasnya? Ya limasnya ini volume prisma dibagi 3, dibagi 3. Itu aja. Jadi untuk menentukan limas itu sebenarnya sama dengan volume prisma dibagi 3. Kalau ukurannya sama loh ya. Ini bola. Sekarang bola itu bulat, beda dengan lingkaran. Kalau lingkaran kan yang tipis, bangun datar. Kalau bola itu bangun ruang, kayak bola voli gitu. Tapi kalau lingkaran kayak apa ya? Lingkaran ya kayak tutup kaleng, itu lingkaran. Tapi kalau bola voli, tahu kan bedanya lingkaran dengan bola? Asalnya volume bola itu sama dengan 4 kali volume kerucut, yang dimana tinggi kerucutnya itu sama dengan R-nya. Jadi volume kerucut kan Pi R pangkat 2 kali R kali T. T-nya ini sama dengan R kalau bola itu, berarti R. Berarti volume kerucut ya, sepertiga kali Pi kali R pangkat 2 kali R lagi, berarti sepertiga kali P
Pi kali R pangkat 3. Nah, ini volume kerucut dengan tinggi sama dengan R. Bagaimana volume bulat? Tinggal ngalikan 4. Ini semuanya kalikan 4. Jadi ketemunya ini kalikan ini aja. 4/1 kan. Ini kalinya berarti 4/3 kalikan Pi kalikan R pangkat 3. R itu jari-jari. Cukup mudah. Jadi tidak perlu mengingat-ingat semua rumusnya apa ya, rumusnya apa. Tinggal asalnya dari sini. Kalau alas sama dengan tutup, volumenya berarti luas alas kalikan tinggi. Kalau atasnya lancip, lincip mas, berarti alas kalikan tinggi dibagi 3. Kalau lingkaran, berarti volumenya 4 kali volume kerucut. Itu aja. Itu aja ya. Sudah, semoga ilmu ini bermanfaat, mempermudah kalian. Semoga anak-anak sehat, sekeluarga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.